perkenalkan, dari kelompok 7 ini mempresentasikan hasil video yang telah kami simak dan itu perbedaan permasalahan atau perbedaan pendidikan yang ada di wilayah atau negara Asia Tenggara. Nah, sebelumnya itu yang pertama materi permasalahan dan harapan pendidikan yang ada di Kalimantan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri, memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Drawan, Andi Mama Ali, dan yang ketiga itu Nur Islamia. Yang keempat itu ada Andi Muhammad Ali Kadafi karena yang tidak sempat hadir karena mengikuti mata pelajaran susulan. Yang pertama itu sepenggal cerita sejuta makna. Nah, adapun itu tujuan presentasi ada dua yang saya akan ambil, yaitu mengidentifikasi permasalahan pendidikan di daerah terpencil, dan yang kedua itu memberi saran kepada keluarga, sekolah, dan pemerintah setempat. Nah, latar belakang itu sendiri adalah video ini menggambarkan kehidupan pendidikan di daerah pelosok Kalimantan yang tepat berada di Desa Tanjung Matoi yang berada di daerah terpencil. Waktu tempuh perjalanan ke Nunukan, ke Kabupaten Nunukan itu mencapai 7 jam perjalanan waktu tempuh. Nah, adapun selanjutnya itu pengajar muda, yaitu Martenis Veronica Siregar. Nah, ini merupakan pengajar muda yang ada pada sekolah yang berada di Desa Tanjung Matoi. Nah, selanjutnya itu permasalahan ada 3 yang saya akan berikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama itu permasalahan fasilitas dan akses. Nah, yang dimana dalam permasalahan fasilitas dan akses itu sendiri ada 4 poin yang saya akan berikan, yaitu ruang kelas masih tidak layak atau minim sarana belajar. Yang kedua, buku, alat tulis, dan media pembelajaran masih terbatas. Yang ketiga, akses ke sekolah sulit karena kondisi jalan dan jarak yang jauh. Dan yang ketiga itu motivasi belajar akan menurun dan kegiatan belajar tidak optimal. Nah, selanjutnya itu permasalahan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan permasalahan kualitas pengajar dan lingkungan belajar. Di sini ada 3 poin. 1. Guru menghadapi keterbatasan dalam metode pengajar dan fasilitas. 2. Budaya lokal belum sepenuhnya mendukung pendidikan formal. Ketiga, lingkungan belajar belum kondusif sehingga semangat belajar mudah menurun. Permasalahan akses dan kesetaraan. Di sini ada 4 poin. 1. Anak dari keluarga miskin belum melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi. Kedua, ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dan pelosok. Pelosok masih besar. 3. Kualitas guru berkualitas di daerah terpencil. 4. Banyak potensi siswa yang tidak terselubung akibat keterbatasan ini. Baik, sampai teman-teman. Selanjutnya itu ada saran kepada keluarga, sekolah maupun pada pemerintah. Nah, yang pertama itu saran ketiga pihak dalam pendidikan itu sangatlah penting dan wajib. Saran pertama itu kepada keluarga. Nah, keluarga ini sangatlah penting sekali untuk menumbuhkan semangat belajar anak. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena keluarga itu selalu berada di dalam anak itu selalu berada di dalam lingkungan keluarga. Misalnya di jam zuhur sampai malam, sampai pagi itu keluarga sangatlah berada di dalam kehidupan anak tersebut. Yang kedua itu ada sekolah. Sekolah itu menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Dan yang ketiga, pemerintah memastikan
pemerataan fasilitas serta dukungan yang ada di daerah terpencil tersebut. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya itu untuk poin selanjutnya, saran untuk keluarga akan dijelaskan langsung oleh pada Andi Muhammad Alif. Baik, saran untuk keluarga itu terbagi 3, yaitu mendorong anak untuk rajin bersekolah dan tetap berinovasi, membiasakan waktu belajar rutin dan memberikan dukungan emosional, berkomunikasi aktif dengan guru untuk mengatasi hambatan belajar. Itu saran untuk sekolah. Saran terbagi 4, yaitu meningkatkan kreativitas pembelajaran melalui proyek dan kunjungan edukatif. Guru memahami budaya lokal agar pendekatan belajar lebih efektif, menyediakan fasilitas belajar dan peralatan guru yang memadai, melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap siswa. Selanjutnya, saran untuk pemerintah terbagi 4, yaitu memastikan pemerataan akses pendidikan hingga pelosok dengan infrastruktur memadai, memberikan insentif dan dukungan bagi guru di daerah terpencil, menyediakan beasiswa, bantuan transportasi, dan akses internet bagi siswa, bekerja sama dengan LSM atau pengajar muda untuk memperluas dampak pendidikan. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja hasil presentasi terkait video YouTube yang ada di Pulau Kalimantan yang berada tepat itu di Desa Tanjung Matoy. Baik, mungkin itu dari kelompok 7. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.